Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Avandi dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tentang proyek saya, yaitu aplikasi pemesanan hotel. Sebelum kita mulai, di sini ada form login yang digunakan untuk login, di mana di form login ini terdapat username dan password yang digunakan untuk memasukkan username dan password. Jika belum memiliki akun, maka silahkan klik buat akun. Maka akan muncul tombol form buat akun di mana terdapat username dan password. Maka masukkan username dan password yang baru. Misalnya passwordnya di sini namanya Rudy dan username-nya namanya Rudy dan password namanya Rudy 123. Setelah mengisi semuanya, klik tombol buat, maka akan muncul tampilan pesan data akun berhasil disimpan. Silahkan klik OK. Setelah selesai, maka ketik keluar untuk masuk ke form login. Isikan username dan password sesuai dengan yang telah dibuat tadi. Namanya adalah Rudy, passwordnya Rudy 123. Setelah mengisi semuanya, klik tombol login, maka akan muncul tampilan form dashboard atau tampilan utama. Di form dashboard terdapat judul project, yaitu selamat datang di Hotel Melati, kemudian alamat, kemudian buka atau waktu buka dari Hotel Melati. Di form dashboard terdapat menu user dan transaksi, di mana menu user ini digunakan untuk melakukan login. Terdapat di dalam menu user terdapat submenu, yaitu menu login, data user, dan logout. Login digunakan untuk tadi login dalam aplikasi. Data user adalah data menyimpan, submenu untuk menyimpan data yang telah dibuat tadi. Logout untuk logout atau melakukan logout. Di menu transaksi terdapat submenu, yaitu submenu transaksi dan submenu data transaksi. Submenu transaksi digunakan untuk melakukan proses transaksi, dan data transaksi adalah submenu digunakan untuk menampilkan data transaksi yang telah dilakukan di menu transaksi. Oke, saya akan menunjukkan submenu data user. Di submenu data user ini adalah digunakan untuk menyimpan data yang telah dibuat atau diisikan di form buat akun. Di sini terdapat tabel yang dimana ID adalah nomor ID atau nomor dari pengguna username dan password. Di sini ada username. Username-nya adalah nama username yang telah dibuat tadi, dan passwordnya adalah Rudy 123. Oke, kita akan melakukan proses pencarian data. Di proses pencarian data, yaitu cara melakukan proses pencarian data yaitu ada dua cara, yaitu dengan mengetikkan ID di sini, klik tombol cari, maka akan muncul username sesuai nomor ID yang dicari. Kemudian cara lain untuk melakukan proses pencarian yaitu dengan mengklik isi tabel yang terdapat di data user. Klik tabel, maka akan muncul ID dan username dari tabel yang diklik.
Kemudian untuk proses penghapusan data yaitu dengan cara mengklik tabel atau mana yang ingin dihapus, klik. Misalnya kita akan menghapus username dengan nama tes dengan ID 1, klik tombol hapus. Maka akan muncul pesan atau message data telah dihapus, artinya adalah data telah dihapus dari data user. Lihat, setelah dihapus maka datanya akan hilang. Kemudian ada tombol keluar yang digunakan untuk keluar dari form data user. Setelah itu saya akan mencoba melakukan proses transaksi di menu transaksi. Ingat, untuk melakukan proses transaksi yaitu dengan mengklik submenu transaksi. Di submenu transaksi kita akan melihat nama ada 8 kolom terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, jenis kamar, check-in. Check-in di sini adalah waktu pemesanan pertama dan check-out adalah waktu keluar dari hotel atau pemesanannya telah berakhir, hari terakhir. Harga adalah harga di sini adalah harga sesuai dengan jenis kamar. Jadi jika jenis kamarnya semakin ke bawah, ini harganya maka akan semakin tinggi. Jadi harga di sini adalah sesuai dengan jenis kamar. Baik, kita akan mengisi. Sebelum mengisi ada 4 tombol, yaitu tombol simpan. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data yang telah di-input di setiap field atau kolom. Reset, yaitu reset untuk melakukan proses reset data. Jadi misalnya ada kesalahan pengisian data atau apa, bisa melakukan reset, maka semua field atau kolom akan otomatis kembali ke tampilan yang pertama. Tombol batal yaitu digunakan untuk keluar dari form transaksi. Lihat data transaksi adalah ini akan menuju ke submenu data transaksi, di mana data transaksi adalah untuk menyimpan semua data yang telah di-input di dalam form transaksi. Oke, saya akan mencoba menginput nama, yaitu namanya adalah misalnya Rudy. Samakan aja ya dengan nama usernya tadi. Alamat, misalnya alamatnya adalah Jombang. Nomor telepon, masukkan nomor telepon. Pilih jenis kelamin, di sini terdapat 2 jenis kelamin. Saya akan memilih laki-laki. Nah, di jenis kamar ini ada single room, twin room, double room, dan family room, di mana jenis kamar ini akan berpengaruh terhadap harga. Jadi misalnya semakin ke bawah, maka harganya tentu akan semakin mahal. Kita akan pilih misalnya twin room. Check-in digunakan untuk cek atau untuk pemesanan. Jadi misalnya di hotel itu kan ada waktu pemesanan atau masuk hotel dan ada waktu untuk mau keluar hotel. Jadi check-in ini digunakan untuk masuk hotel atau melakukan pemesanan. Kita akan masukkan misalnya tanggal 8 akhir pekan aja. Misalnya orangnya mau menyewa hotel dari tanggal 8 hingga tanggal 14. Nah, harga di sini sesuai dengan jenis kamar. Di misalnya twin room ini harganya 400.000. Setelah semua data transaksi form transaksi diisi, field diisi, field nama diisi, field kolom alamat diisi, nomor telepon diisi, jenis kelamin dan lainnya diisi, maka klik
button yang ada di sini, yaitu button simpan, maka akan muncul pesan atau message bahwa data yang diisi tadi telah berhasil disimpan di dalam data transaksi. Klik OK. Setelah itu kita akan melihat data transaksi yang telah diisi tadi di lihat data transaksi. Oke, di form data transaksi ya, ini ya. Nah, ini muncul namanya tadi yang telah diisi tadi, ID-nya. Di data transaksi ini terdapat tombol cari, yaitu untuk mencari data yang ada di dalam tabel ini, ID. ID adalah nomor ID pelanggan, alamatnya adalah alamat, nomor telepon adalah nomor teleponnya, jenis kelaminnya adalah jenis kelamin tadi, jenis kamar twin room, dan lainnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang hapus. Buat tombol hapus digunakan untuk menghapus. Tombol reset adalah tombol yang digunakan untuk dalam kondisi semula. Jadi reset di sini yaitu untuk misalnya ini field cari, terus kolom ID, alamat, nomor telepon ini semuanya sudah terisi. Daripada kita menghapus satu persatu, klik aja tombol reset, maka field ini akan kosong secara otomatis. Oke, saya akan mendemonstrasikan tentang tombol cari. Sebelum kita mulai melakukan proses tombol cari, ada dua cara untuk melakukan proses tombol cari, yaitu dengan mengetikkan namanya atau nama pelanggan di kolom yang telah disediakan, yaitu misalnya saya akan mencari namanya Rudi, klik cari tombolnya, maka akan muncul ID-nya sesuai ya, 17, alamat, Jombang, nomor telepon sesuai. Lalu proses pencarian data kedua adalah dengan mengklik tabel atau isi data yang telah diinput. Misalnya kita akan mencari nama Avandi, maka akan tampil namanya, ID-nya, alamatnya, dan nomor telepon. Jadi ada dua cara ya untuk melakukan proses tombol cari, dengan melakukan menginputkan nama dan mengklik tabel atau nama yang akan ingin dicari. Oke, kita akan melakukan demonstrasi tentang tombol hapus. Di tombol hapus, caranya adalah melakukan dengan mengklik tombol yang ingin mengklik data yang ingin dihapus. Misalnya kita akan mengklik, ini kan datanya ganda ya. Misalnya kita akan menghapus Avandi, klik nama atau terserah ya. Pokoknya yang ingin dihapus, mau nomor telepon, alamat sih terserah yang ingin dihapus, maka akan muncul nama yang akan dihapus, ID, alamat, dan nomor telepon. Nomor telepon di sini adalah nomor telepon nama yang ingin dihapus atau data transaksi yang ingin dihapus. Klik tombol hapus, maka akan muncul pesan, yaitu data telah dihapus. Ini artinya adalah data yang ada di dalam tabel ini sudah terhapus. Klik OK. Lihat datanya dan terhapus, data Avandi. Jadi di sini adalah jika namanya ganda, perhatian untuk datanya. Jika datanya ganda, maka akan terhapus semuanya. Jadi pastikan huruf besar dan huruf kecilnya jangan sampai salah. Tombol reset digunakan untuk reset. Tombol keluar adalah digunakan untuk keluar dari data transaksi.
Jika ingin melihat laporan atau laporan data transaksi tadi yang telah diinput, maka bisa di sini saya akan menunjukkan data transaksi, laporan data transaksi. Kita tunggu, klik review. Password data tidak perlu. Nah, ini adalah laporan dari data transaksi di mana terdapat judul atau nama hotel, yaitu nama hotelnya Melati, hotel dan penginapan, alamat, nomor telepon hotel. Di sini adalah nomor teleponnya, nomor telepon dari Hotel Melati. Di sini ya kita lihat di data transaksi tadi ada namanya Rudi, alamatnya Jombang, nomor telepon 8235. Jadi sama persis ya. Tadi data transaksi yang telah kita input tadi itu sama persis, dari nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggalnya, check-in, check-out, harganya. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah menonton, atau inilah adalah demonstrasi dari proyek kami, yaitu membuat pemesanan hotel dan penginapan. Jika ada kurang maaf, ada kurang lebih, atau ada bug tadi, yaitu jika data transaksinya diinput namanya sama, maka akan jadi bugnya tadi, mohon maaf ya. Tadi ngebug aplikasinya. Jadi misalnya datanya tuh namanya sama tadi, maka datanya kehapus semua, mohon maaf Bu, tadi bug ya. Jadi untuk pemasukan nama ini harus benar-benar diteliti. Jadi ini huruf kecil, huruf besar ini berpengaruh. Karena jika namanya ada, misalnya ada nama lagi namanya Rudi, hurufnya juga sama, angkanya huruf kapitalnya juga sama, ini akan terhapus semua. Ini adalah bug ya. Mohon maaf Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.